Ketika kamu merasa semua yang kamu lakukan tidak pernah cukup, mungkin saatnya untuk bertanya, mengapa saya harus keras pada diri sendiri? Apakah itu membuat kamu lebih baik atau justru menyakiti diri? Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Memahami Diri Sendiri. Untuk bisa beranjak dari sikap keras, kita perlu memahami diri sendiri lebih dalam. Kenapa kita merasa harus selalu sempurna? Banyak dari kita tumbuh dengan ekspektasi tinggi dari lingkungan, baik itu keluarga, teman, atau bahkan masyarakat. Ini bisa menciptakan rasa takut yang berlebihan untuk gagal. Rasa takut ini seringkali membuat kita terjebak dalam pola pikir negatif. Apakah kita sadar kalau saat kita menuntut terlalu banyak dari diri sendiri, kita sebenarnya sedang menciptakan dinding yang menghalangi kemajuan kita? Dalam fase ini penting untuk mengenali pola pikir tersebut dan memulai proses untuk merelaksasi harapan kita terhadap diri sendiri. Kita harus belajar bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Ada kalanya kita harus memberi diri kita kesempatan untuk tidak sempurna, untuk tumbuh dengan cara yang berbeda, dan tidak tertekan dengan ekspektasi yang terkadang tidak realistis. Dengan membahas ini, kita mulai dapat melihat diri kita dengan cara yang lebih positif dan terbuka. Chapter 2, Dampak Negatif dari Sikap Keras. Sikap keras terhadap diri sendiri bisa berdampak negatif tidak hanya pada kesehatan mental, tetapi juga kesehatan fisik. Ketika kita merasa terbebani oleh ekspektasi yang tidak realistis, biasanya kita merasa cemas, stres, dan frustrasi. Ini masalah nyata yang tidak bisa kita anggap enteng. Kita mungkin berpikir bahwa dengan menekan diri sendiri, kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Namun, kenyataannya seringkali berlawanan. Mental yang tertekan akan mengganggu produktivitas dan bahkan menyebabkan burnout. Kita kehabisan energi dan motivasi untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya kita sukai. Jadi, bagaimana kita bisa memutus siklus ini? Penting untuk mulai mengenali tanda-tanda ketika kita mulai merasa tegang atau tertekan. Misalnya, dapatkah kita merasakan ketegangan di dalam tubuh atau sulit tidur? Semua ini bisa menjadi indikator bahwa kita perlu memperlambat langkah dan memberi diri kita kelegaan. Menyadari dampak negatif ini adalah langkah pertama untuk mulai mengubah cara berpikir kita. Chapter 3, Kebiasaan Menyiksa Diri Sendiri. Ada kalanya kita tidak menyadari bahwa kita sedang menyiksa diri sendiri dengan pemikiran dan tindakan kita. Kebiasaan menunda adalah salah satu contohnya. Kita seringkali merasa tidak cukup baik dan akhirnya memilih untuk tidak melakukan apapun. Kita menunda tugas karena merasa untuk menyelesaikannya dengan baik, kita harus mencapai standar yang tinggi. Tetapi, apakah itu membantu? Tentu tidak. Kebiasaan ini justru memperparah rasa bersalah yang kita rasakan. Dengan mengubah pola pikir, kita bisa mulai menggunakan pendekatan yang lebih baik. Cobalah untuk mulai dengan langkah kecil. Misalnya, mengatur tujuan harian yang lebih realistis dan memberi diri kita apresiasi ketika mencapainya. Ketika kita belajar untuk menghargai diri kita sendiri, kita semakin dekat dengan diri kita yang lebih baik. Kebiasaan baik ini bisa menjadi fondasi untuk pertumbuhan kita ke depan. Chapter 4, Mendorong Diri dengan Positif. Kebanyakan dari kita tahu bahwa positive thinking bisa membantu dalam banyak aspek kehidupan. Tetapi, bagaimana caranya mendorong diri kita dengan cara yang lebih konstruktif? Pertama, kita perlu mulai berbicara kepada diri kita sendiri seperti kita berbicara kepada teman baik kita. Seringkali, kita mengingatkan teman tentang keberhasilan mereka, oleh karena itu kita harus melakukan hal yang sama untuk diri kita. Kedua, kita bisa membuat jurnal harian untuk menyimpan pencapaian kecil. Ini bisa membantu kita melihat seberapa jauh kita sudah melangkah. Ketiga, meluangkan waktu untuk self-care juga sangat penting. Apakah itu berolahraga, meditasi, atau sekadar bersantai? Hal-hal kecil ini bisa memberi kita ruang untuk bernafas. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari tindakan kecil ini. Ketika kita mulai melihat nilai dalam diri kita,
maka kita percaya bahwa kita layak untuk tumbuh dan berkembang. Chapter 5, Memaafkan Diri Sendiri. Salah satu langkah terakhir yang bisa kita lakukan adalah memaafkan diri sendiri. Kita semua melakukan kesalahan. Apa yang seringkali terjadi adalah kita terjebak dalam rasa bersalah dan penyesalan. Sadarkah kamu bahwa menyimpan beban ini hanya akan membuat kita lebih sulit untuk melanjutkan hidup? Memaafkan diri adalah proses yang memerlukan waktu, tetapi itu sangat penting untuk pertumbuhan pribadi. Kita perlu mengingatkan diri kita bahwa kesalahan adalah bagian dari belajar. Cobalah untuk menuliskan sesuatu yang ingin kamu maafkan pada diri sendiri. Lalu, buatlah janji untuk tidak mengulanginya. Ini bisa menjadi langkah awal untuk membebaskan diri dari beban emosional. Ingatlah, kita tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi berharga. Proses ini adalah bagian dari perjalanan kita dan patut untuk dihargai. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe di Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.